Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Manajemen Resiko K3. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan materi Teknik Manajemen Risiko bagian 2. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diva Putri Ristanto dengan NPM 22 10 10 30 12. Perkenalkan, nama saya Nida Aprilia Putri dengan NPM 22 10 10 30 17. Perkenalkan, saya Arini Nia Maurwidia dengan NPM 22 10 10 22. Perkenalkan, nama saya Lela Mutika Angelina dengan NPM 22 10 10 30 30. Pada kali ini, subbab yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada risk transfer, keputusan memiliki alternatif manajemen risiko, dan pengendalian risiko. Untuk yang pertama, risk transfer akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, untuk materi yang pertama yaitu risk transfer. Alternatif lain dari manajemen risiko itu yaitu memindahkan risiko ke pihak lain. Yang dimaksud pihak lain itu apa sih? Jadi pihak lain itu adalah orang atau organisasi yang memiliki kemampuan lebih untuk mengendalikan risiko. Karena apa? Karena skala ekonomi yang lebih baik sehingga bisa mendiversifikasi risiko menjadi lebih baik, atau karena pihak lain itu memiliki kemampuan untuk melakukan manajemen risiko lebih baik lagi. Risk transfer itu dilakukan melalui beberapa cara. Ada 4 cara. Yang pertama itu asuransi, yang kedua hedging, yang ketiga incorporate atau membentuk perseroan terbatas, yang keempat yaitu teknik lainnya. Next. Untuk yang pertama itu ada asuransi, di mana asuransi itu merupakan sebuah kontrak perjanjian antara yang diasuransikan atau insured dan perusahaan asuransi atau insured, di mana insured tersebut atau perusahaan asuransi itu bersedia memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh pihak yang diasuransikan, dan pihak pengasuransi itu memperoleh sebuah premi asuransi sebagai balasannya. Ada 4 hal yang perlu dilakukan dalam melakukan transaksi asuransi. Yang pertama itu perjanjian kontrak, di mana perjanjian tersebut merupakan kesepakatan antara perusahaan asuransi dengan nasabah yang mengambil asuransi. Yang kedua yaitu pembayaran premi. Jadi sejumlah pembayaran yang ditetapkan sebagai biaya pengalihan risiko dari pemegang polis kepada penyedia asuransi. Untuk besaran premi tersebut itu ditentukan oleh penyedia asuransi dan juga telah disepakati oleh pemegang polis. Yang ketiga yaitu tanggungan atau benefit yang dibayar jika terjadi kerugian. Yang keempat yaitu penggabungan atau pool dari sumber daya oleh perusahaan asuransi yang diperlukan untuk membayar tanggungan tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu hedging, di mana hedging atau lindung nilai pada dasarnya itu mentransfer risiko kepada pihak lain yang lebih bisa mengelola risiko itu lebih baik melalui transaksi instrumen keuangan. Dapat dicontohkan itu seperti perusahaan di Indonesia itu mempunyai kewajiban membayar cicilan utang dalam dolar Amerika Serikat itu dalam waktu 3 bulan mendatang. Perusahaan tersebut itu menghadapi resiko yaitu turunnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, atau dapat dikatakan bahwa naiknya dolar terhadap rupiah. Maka perusahaan tersebut itu kan harus menyediakan rupiah menjadi lebih banyak ya, dan menyebabkan perusahaan tersebut itu mengalami sebuah kesulitan keuangan. Jadi secara sederhana cara kerja hedging ini mirip dengan asuransi. Jika kita itu rugi karena resiko tertentu, kita memperoleh kompensasi dari kontrak lainnya. Jika di asuransi, asuransi itu diberikan oleh perusahaan asuransi, sedangkan untuk hedging ini dengan instrumen derivatif itu kompensasi yang diberikan oleh pihak lain
yang menjual kontrak derivatif tersebut. Di mana tadi kan sudah menjelaskan tentang instrumen derivatif ya. Jadi instrumen derivatif itu sebuah futur dolar yang disebut sebagai instrumen keuangan. Nah, dalam kasus tersebut yang telah saya jelaskan itu dari salah satu perusahaan Indonesia yang mempunyai kewajiban untuk membayar cicilan dolar, itu sama seperti kasus perusahaan Indonesia itu yang mempunyai hutang dalam dolar lalu bangkrut saat nilai rupiahnya itu jatuh terhadap dolar itu jatuh pada saat krisis ekonomi di tahun 1997. Next. Selanjutnya yaitu incorporate. Jadi incorporate itu merupakan sebuah alternatif transfer risiko karena kewajiban pemegang saham dalam perseroan itu hanya terbatas pada modal yang disetorkan. Secara efektif, sebagian risiko perusahaan ini ditransfer ke pihak lain. Dalam hal ini itu biasanya kreditur atau pemegang utang. Jika perusahaan pemegang saham dan juga pemegang utang itu menanggung risiko secara bersamaan, meski dengan tingkatan yang berbeda. Pemegang utang itu biasanya memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemegang saham. Next. Yang keempat yaitu teknik lainnya. Dapat dicontohkan seperti bagaimana teknik transfer risiko bisa digunakan dalam saya contohkan itu seperti perusahaan penjualan komputer notebook ingin menghindari risiko perubahan kurs. Produk tersebut itu adalah salah satu produk impor. Jika harga yang ditetapkan dalam rupiah, maka harga tersebut itu akan berfluktuasi mengikuti perubahan dari kurs tersebut. Tapi jika rupiah melemah terhadap dolar, maka harga dari notebook akan naik dan sebaliknya. Fluktuasi tersebut itu membuat ketidakpastian menjadi tinggi. Penjual biasanya mentransfer risiko perubahan kurs tersebut itu ke pembeli dengan cara menetapkan harga notebook tersebut dalam dolar Amerika Serikat, bukan dengan rupiah. Next. Selanjutnya ada keputusan memilih manajemen risiko. Secara umum, jika risiko mempunyai frekuensi yang sering dengan severity yang rendah, maka alternatif risiko ditahan merupakan alternatif yang paling optimal. Jika risiko mempunyai frekuensi yang kecil, tetapi mempunyai severity yang besar, maka alternatif ditransfer merupakan alternatif yang optimal. Jika frekuensi dan severity sama-sama tinggi, maka perusahaan bisa berpikir untuk menghindari risiko tersebut. Berikut merupakan tabel yang bisa mempermudah dalam mengandalkan frekuensi, severity, dan teknik yang akan dipilih. Contoh dari tabel sebelumnya yaitu resiko kecelakaan mobil dari perspektif individu memiliki ciri frekuensi yang rendah dengan tingkat serenity yang tinggi. Untuk semacam itu, alternatif ditransfer merupakan alternatif yang optimal. Karena itu akan lebih baik jika individu membeli asuransi kecelakaan mobil dibandingkan menahan resiko tersebut. Nah, resiko itu di sini bisa dijelaskan seperti dengan apa ya? Tidak memperbaiki mobil atau yang lebih buruknya tidak mendaftarkan diri kita kepada asuransi sehingga jika terjadi kecelakaan mobil kita menahan resiko tersebut dengan diri kita sendiri atau dengan uang individu. Jika kita menggunakan asuransi, maka yang dikeluarkan adalah uang dari asuransi. Lalu contoh lain adalah kerugian sebesar 1 miliar. Bagi perusahaan kecil akan terlihat sangat besar. Tetapi bagi perusahaan besar, angka tersebut merupakan angka yang kecil. Maka perusahaan bisa menggunakan kombinasi alternatif risiko. Sebagai contoh, perusahaan mengasuransikan kerugian dan kebakaran di atas 1 miliar. Di bawah angka tersebut, perusahaan itu
akan bersedia menanggung atau menahan resiko tersebut. Perusahaan berarti akan menggunakan alternatif menahan dan sekaligus mentransfer resiko. Untuk alternatif menahan resiko, maka pengendalian resiko itu penting dilakukan karena pengendalian resiko yang baik bisa memperkecil resiko sehingga alternatif menahan resiko menjadi lebih layak. Untuk alternatif mentransfer resiko, pengendalian resiko bisa menurunkan harga yang dibayar untuk mentransfer resiko tersebut. Sebagai contoh, pengendalian bisa mencoba Sebagai contoh, perusahaan bisa mencoba mengendalikan risiko kebakaran bangunan dengan jalan memasang alarm kebakaran dan tabung pemadam kebakaran di bangunan tersebut. Jika hal tersebut dilakukan, premi untuk asuransi kebakaran bisa diturunkan. Lalu selanjutnya ada pengendalian risiko. Untuk risiko yang tidak bisa dihindari, organisasi perlu melakukan pengendalian risiko dengan menggunakan dua dimensi, yaitu probabilitas dan severity. Pengendalian risiko bertujuan untuk mengurangi probabilitas munculnya kejadian, mengurangi tingkat keseriusan atau severity, ataupun keduanya. Di sini ada dua teori pengendalian risiko. Yang pertama ada teori domino. Di sini merupakan gambar dari kartu domino. Untuk yang pertama, itu ada lingkungan dan bawaan. Jadi, di sini ada 5 tahap. Nah, pada tahap pertama itu merupakan faktor dari lingkungan sosial dan faktor bawaan yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu. Misalnya, seseorang itu mempunyai temperamen tinggi sehingga mudah marah. Lalu yang kedua ada kesalahan. Kesalahan ini tuh bisa dibilang kesalahan individu atau personal fault, di mana individu tersebut itu nggak mampu untuk merespon hal dengan tepat pada situasi tertentu. Karena itu tadi, karena dia temperamen. Lalu yang ketiga, tindakan yang ceroboh atau unsafe act for or physical hazard. Jadi tindakannya itu berbahaya atau dia tuh membuat tindakan yang dapat membahayakan fisik. Lalu yang keempat, ada kecelakaan. Dan yang kelima, ada cedera. Sebagai contoh dari teori domino ini, saat seseorang mengalami kecelakaan kerja. Jadi misalkan orang itu tuh mempunyai temperamen yang tinggi karena tumbuh di lingkungan yang keras, seperti faktor pertama tadi, faktor lingkungan dan bawaan. Lalu orang tersebut itu tidak suka mendengarkan saran dari orang lain dan tidak suka memperhatikan kondisi sekitarnya. Itu faktor kedua tadi. Itu adalah kesalahan pribadinya karena dia bertindak seenaknya dan semaunya. Lalu yang ketiga, kemudian orang tersebut bekerja di lingkungan mesin atau bangunan yang rentan terhadap munculnya risiko kecelakaan kerja. Saat orang tersebut tidak bisa mengendalikan amarahnya, maka orang tersebut akan melakukan tindakan yang ceroboh yang akan membahayakan diri mereka sendiri. Maka dari itu, tiga faktor tersebut itu cukup potensial untuk memunculkan terjadinya kecelakaan. Misalnya kecelakaan terjadi dan orang tersebut misalnya kecelakaan terjadi dan orang tersebut mengalami cedera. Lalu yang kedua ada rantai risiko atau risk chain. Menurut McHover tahun 1987, risiko yang muncul bisa dipecah ke dalam beberapa komponen. Yang pertama ada hazard atau kondisi yang mendorong terjadinya risiko. Yang kedua, lingkungan di mana hazard tersebut berada. Yang ketiga, interaksi antara hazard dengan lingkungan. Yang keempat, hasil dari interaksi. Dan yang kelima, konsekuensi dari hasil tersebut. Sebagai contoh, di gudang yang banyak bahan mudah terbakar, seperti kertas, terdapat kompor dengan menggunakan minyak tanah. Gudang itu adalah lingkungannya, sedangkan kompor tersebut itu adalah hazardnya atau kondisi yang mendorong akan terjadinya risiko tersebut. Kompor dengan menggunakan minyak tanah meningkatkan risiko kebakaran atau hazardnya. Interaksi antara gudang dengan kompor di dalamnya akan semakin meningkatkan risiko kebakaran. Sehingga jika suatu saat terjadi kebakaran, konsekuensi dari kebakaran tersebut adalah kerugian yang cukup signifikan.
Jadi semua hal tersebut itu tuh mulai dari hazard, lingkungan, interaksi, hasil dari interaksi dan konsekuensinya itu berhubungan semua. Dikarenakan teman sekelompok kami kendala dengan jaringannya, maka saya akan membacakan bagian presentasinya. Lalu selanjutnya ada fokus dan timing pengendalian risiko. Yang pertama, fokus pengendalian risiko. Pengendalian risiko bisa difokuskan pada usaha mengurangi kemungkinan atau probability munculnya risiko dan mengurangi keseriusan, severity, konsekuensi risiko tersebut. Sebagai contoh, tadi dijelaskan di sebuah gudang, lebih tepatnya pabrik kertas, terdapat kertas dan kompor minyak. Nah, pada kompor minyak tersebut itu kan akan menyebabkan kebakaran. Maka dari itu, mengganti kompor minyak tanah menjadi kompor listrik bisa mengurangi kemungkinan risiko kebakaran. Memakai peralatan pengaman selama kerja juga bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Lalu pemisahan atau separation dan duplikasi atau duplication merupakan dua bentuk umum metode untuk mengurangi keseriusan risiko. Contoh pemisahan adalah menyebar operasi perusahaan, sehingga jika terjadi kecelakaan kerja, karyawan yang menjadi korban akan terbatas. Lalu duplikasi dilakukan dengan cara menyimpan produk yang serupa atau mirip di tempat yang terpisah. Sebagai contoh, kita barangkali akan menyimpan file yang penting di beberapa tempat, di hard disk PC, kita di kantor, di hard disk notebook kita, dan di flash disk atau CD. Yang kedua, timing pengendalian resiko. Dari sisi timing atau waktu, pengendalian resiko bisa dilakukan sebelum, selama, dan sesudah resiko terjadi. Sebagai contoh, perusahaan bisa melakukan training untuk karyawannya mengenai peraturan, prosedur, dan teknik untuk menghindari kecelakaan kerja. Selanjutnya ada studi kasus yang pertama, itu ada di area produksi saus sambal di PT HA Indonesia, sebuah perusahaan manufaktur fast moving consumer goods yang juga merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Dalam perusahaan tersebut, teridentifikasi 24 kasus potensi bahaya di area produksi saus sambal. Bahan-bahan yang bahan-bahan yang berbahaya dalam perusahaan tersebut ini meliputi seperti bahan kimia, fisika, biomekanik, listrik, dan mekanik. Setelah mengidentifikasi potensi bahaya, perusahaan ini melakukan penilaian risiko menggunakan matriks penilaian risiko. Hasilnya menunjukkan bahwa 75% atau 18 kasus potensi bahaya memiliki risiko rendah atau low risk, sedangkan 25% atau 6 kasus potensi bahaya memiliki risiko tinggi atau extreme risk. Risiko ekstrim ini diidentifikasi pada aktivitas seperti pemindahan bahan mentah seberat 1.300 kg dan kondisi lingkungan kerja yang kurang baik. Untuk mengevaluasi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, perusahaan ini mengevaluasi dengan menggunakan metode HIRECH atau hazard identification, risk assessment, and determining control untuk mengendalikan risiko. Next. Strategi pengendalian risiko yang dilakukan oleh perusahaan HA Indonesia, yang pertama itu ada eliminasi atau menghilangkan sumber bahaya yang menyebabkan terjadinya masalah yang ada di perusahaan tersebut, seperti tadi bahan kimia dan juga fisika dan lain-lain. Yang kedua, substitusi atau mengganti bahaya berbahaya dengan bahan yang lebih aman. Yang ketiga, rekayasa atau mengubah desain tempat kerja, mesin, peralatan, atau proses kerja agar lebih nyaman dan aman. Yang keempat, administrasi. Menerapkan prosedur administratif seperti standar operasional perusahaan. Yang kelima, menggunakan alat pelindung diri atau APD. Menggunakan APD seperti sarung tangan karet, celemek nitril, kacamata, respirator, dan back support. Next. Selanjutnya ada studi kasus yang kedua.
di pengelolaan risiko cyber di industri perbankan dan asuransi di Amerika Serikat dari tahun 2011 hingga 2018. Perusahaan perbankan dan asuransi yang terdaftar di Thomson Reuters Econ dengan kapitalisasi pasar di atas 1 miliar dolar Amerika Serikat. Risiko cyber yang semakin meningkat dan kompleksitasnya dalam industri perbankan dan asuransi Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan ini harus menghadapi risiko cyber yang dapat menyebabkan kerugian besar dan reputasi yang terganggu. Berdasarkan kasus tersebut, berikut adalah beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh perusahaan perbankan dan asuransi yang dapat diusulkan. Yang pertama itu ada peningkatan kesadaran dan pendidikan. Perusahaan yang ada di Amerika Serikat ini perlu mengadakan program pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang pentingnya keamanan cyber. Yang kedua, investasi dalam teknologi keamanan. Perusahaan harus berinvestasi dalam teknologi keamanan yang mutakhir, seperti adanya sistem deteksi intrusi, perangkat lunak antivirus, dan solusi enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif. Selanjutnya, kolaborasi dengan regulator. Perusahaan perlu menjalin kerjasama yang lebih erat dengan otoritas regulasi atau pemerintah untuk mengikuti standar keamanan cyber yang terus berkembang. Ini termasuk memenuhi persyaratan pelaporan yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri yang ada di negara tersebut. Yang terakhir itu ada evaluasi rutin dan audit. Melakukan evaluasi dan audit rutin terhadap praktik keamanan cyber untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Baik, paparan tadi sudah kami lakukan. Sesi terakhir akan saya bacakan kesimpulan dari materi yang sudah kelompok kami paparkan. Kesimpulannya, secara umum, alternatif manajemen risiko yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah yang pertama, pengendalian risiko, yang kedua, penanggungan atau penahanan risiko, yang ketiga, pengalihan risiko, yang penghindaran risiko berarti kita menghindari risiko tersebut. Alternatif ini dapat dalam beberapa situasi tidak optimal, karena dalam beberapa situasi kita harus menanggung risiko untuk memperoleh keuntungan. Erat kaitannya dengan alternatif tersebut adalah pendanaan risiko. Alternatif lainnya adalah menanggung risiko itu sendiri atau risk retention. Tergantung karakteristik risikonya, alternatif ini bisa menjadi alternatif yang optimal. Sebagai contoh, jika perusahaan taksi mempunyai armada yang cukup banyak, kemudian risiko kerusakan mobil karena kecelakaan bisa diperhitungkan dan relatif kecil, maka barangkali akan lebih optimal jika perusahaan tersebut menanggung sendiri risiko tersebut. Jika risiko tersebut menimbulkan kerugian yang besar, maka alternatif transfer risikonya menjadi alternatif yang lebih optimal. Erat kaitannya dengan alternatif-alternatif itu adalah pengendalian risiko dan pendanaan risiko. Pengendalian risiko merupakan upaya untuk mengendalikan risiko. Sebagai contoh, untuk mengendalikan risiko kebakaran di gudang, perusahaan bisa menyiapkan tabung kebakaran di tiap lorong atau menyiapkan detektor asap di setiap ruangan. Pendanaan risiko adalah bagaimana mendanai risiko. Sebagai contoh, jika terjadi kebakaran, bagaimana membiayai kerusakan akibat kebakaran tersebut. Yang terakhir, pengendalian dan pendanaan risiko bisa dilakukan berbarengan dengan teknik manajemen risiko lainnya. Untuk referensi, kami menggunakan buku pengelolaan risiko keselamatan dan kesehatan kerja menggunakan metode HIRAT di PT HA Indonesia, lalu Cyber Risk Management in the US Banking and Insurance Industry, a textual and empirical analysis of determinants and value. Lalu dari buku manajemen risiko. Kurang lebih itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan melalui kolom komentar.
Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.